Saya mengucapkan tahniah dan selamat untuk ke semua pemain-pemain Indonesia, tim pasukan Indonesia, pada Sinteyong juga dapat membentuk pasukan timnas Indonesia ini walau dalam keadaan yang singkat tetapi penuh dengan keserasian. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Kita ketahui keputusan semalam Indonesia kalah adu penalti dengan Vietnam guys, 6-5 apabila Hernando di penendang terakhir Indonesia dapat diselamatkan tendangannya oleh penjaga gol Vietnam. Tetapi di sini saya ingin memberi kredit dan juga ingin mengucapkan tahniah dan selamat juga untuk Indonesia karena telah bermain berhabis-habisan dan ini sebenarnya sangat luar biasa bagi saya. Tim pasukan yang dibentuk dalam masa yang begitu singkat sekali tetapi telah berkumpul dan menyerasikan untuk perlawanan final ini. Dan ketika menentang Thailand menang 3-1. Sebenarnya perlawanan semalam Indonesia lebih banyak menguasai di babak pertama dan juga babak kedua. Nah, kalau diikutkan peluang-peluang yang berderetan, terkena Mr. Gawang ada berapa kali guys? Saya ingat ada 3-4 kali ya di masa tambahan. Cuman keberuntungan sahaja tidak menyebelahi pemain-pemain Indonesia dan pasukan Indonesia. Dari segi passingan, dari segi percobaan, dari segi kontrol ball, dari segi tekanan kepada Vietnam, hampir ke semua permainan Indonesia itu mengikut taktikal yang dibuat oleh Sinteyong. Cuma saja apabila sudah adu penalti, itu hanya bergantung kepada keberuntungan satu-satu pasukan dan tim. Tetapi takdirnya memihak kepada Vietnam. Jadi kita terima juga walaupun dengan begitu agak kecewa juga lah dengan wasit ya. Wasit juga memainkan peranan yang penting, memihak kebanyakannya kepada Vietnam. Banyaklah guys wasit nih, kalian lah nampak sendiri perlawanan semalam macam mana, bagaimana keadaannya. Itu dalam AFF ini kebanyakannya begitu ya, dinodai dengan wasit itu sendiri. Cuma saya tidak ingin mengulas terkait dengan ini. Dan kita lihat dulu guys, dalam video kali ini dia punya highlight mana-mana peluang itu. Coba kita semak dulu ya, peluang yang didapati oleh Indonesia. Jadi yuk kita semak dulu video ini. Ini guys. Sebelum itu guys, Ramadan Sananta, kenapa dia diletakkan di bangku cadangannya? Ini mungkin taktikal yang satu lagi telah diubah oleh Sinteyong. Yang selalunya Ramadan Sananta ini akan beraksi sepenuh minit daripada babak pertama sampai babak kedua. Tetapi kali ini di final Ramadan Sananta diletakkan di bangku cadangan. Ini mungkin salah satu strategi taktikal yang digunakan oleh Sinteyong untuk mengelirukan pertahanan Vietnam. Dengan ketiadaan Sananta, mereka harus mengawal siapa? Di situ taktikal yang diatur oleh Sinteyong. Apapun semua pemain pengganti kepada Ramadan Sananta yang bermain di kesebelasan utama first 11 ini telah menunjukkan satu mutu permainan yang cukup baik. Saya lihat begitu guys. Kita langsung sambung. Robby Darwish pun cantik main. Dikasari lagi, tengok. Nah, ada lagi satu kali itu pemain Indonesia sampai 3 kali dikasari. Tapi wasit lambat dipusil. Ini. Banyak peluang-peluang. Beckham lemah. Tapi passingan Indonesia cukup cantik main. Dia punya tekanan kepada lawan, dia pressing bola awal itu memang mantap. Itu yang sepatutnya dibuat. Tengok, sayang ini. Kalaulah dapat disambarkan guys, bola begini sudah. Kalaulah banyak juga peluang lah. Tengok.
Sikit saja. Aduh. Tengok ini lagi. Dikasari. Hai. Tengok. Nasib baik penjaga gol ini dapat selamatkannya. Penjuru juga tuh. Wih. Bahaya. Ingat pula dengan sepakan ini ya. Rifkis. Wih. Ini sikit. Terkena tiang. Dan ini penalti guys. Kurang pasti juga macam mana boleh berlakunya penalti ini ya. Pemain ini macam tidak disentuh juga, tetapi pengadil macam nampak ada sentuhan ya guys. Tapi akhirnya Hernando di sini selamatkan guys. Kalaulah ini gol ya, dia pasti akan memberikan corak permainan yang berbeda. Mungkin Vietnam akan lebih bersemangat dan mencari gol. Tetapi nasib baik ini dapat diselamatkan oleh Hernando ya. Jadi permainan itu masih lagi boleh berubah. Maksudnya Indonesia kembali bersemangat. Di sini boleh juga dia mengubah corak permainan. Kalau ini gol ya, penalti ini. Tetapi akhirnya tidak gol ya, diselamatkan. Hernando ini banyak kasih selamat gol. Selamatkan gawang Indonesia guys. Daripada dibobolkan oleh Vietnam. Di antara pemain terbaik lah pada malam tadi. Banyak selamatkan. Ini. Oi, gila. Macam mana digunting begini, kasih lakat merah terus. Mana boleh tuh. Terlampau kasar. Nah, dibalas juga. Nah, baru dia tahu. Main kasar juga dia sebelum ini kan. Woi, lagi sekali. Pemain Indonesia kan banyak berani bawa bola guys. Berani pegang bola. Tapi terbantut oleh kekasaran Vietnam ini. Oke, kita tengok babak kedua guys. Depan-depan sudah. Tengok bah. Aduh, ini ya. Nah, iya. Aduh. Depan-depan sudah tuh. Nah, tengok betapa kasarnya pemain Vietnam ya. Kaki wah. Barulah Ramadan Sananta ini masuk guys. Sikit lagi. Nah, Sananta. Ini pun kalau saya memberikan kredit untuk pemain terbaik, Ramadan Sananta salah satunya pemain terbaik. Ini ditarik, Pak. Gila. Sikit lagi lencongan tuh. Cantik tuh. Dewangga pun main bagus. Hernando kan, gini main. Tengok berapa banyak dia selamatkan tuh. Nih dia selamatkan lagi. Ini enggak keluar. Sikit lagi juga ini. Vietnam pun mencari rentak juga sebenarnya. Mereka ini pun kan, saya tengok kan, Vietnam main ini, dia macam gugup juga apabila menentang Indonesia ini. Macam ada perasaan takut lah Vietnam ini. Nggak tahu kenapa itu guys. Mungkin dia tengok Indonesia sekarang bukan yang macam dulu kan. Jadi perasaan gugup pemain-pemain Vietnam tuh ada juga lah. Ini offside.
Vietnam pun juga dapat beberapa percobaan dorong yang ini yang dikasari 2-3 ini last, tapi wasit dilambat. Ramadan Sananta. Ini Mr. Gawang lagi guys. Cukup kencang, cukup keras, padu. Ini kalau gol saja memang menang lah. Ini pun saya suka Sroyer ini. Dia kelecek-kelecek pemain. Tengok. Tanduk. Sananta lagi. Ini kali masing-masing mencari gol kan. Oke lagi. Miscue. Sayang. Babak kedua tamat 0-0. Kita tengok penaltinya guys. Semua penendang 5 gol ya Indonesia. Gol semua ya. Vietnam pun gol semua. Semua gol lah kan, kecuali yang penendang last Hernando juga. Enggak apa Hernando, itu salah satu pelajaran, mungkin pengalaman lah lepas ini untuk Hernando. Ini pun cantik. Prengki ya, Prengki. Sikit lagi. Ngam sudah Hernando nih, tapi terlampau penjuru kan. Di sudut pojok habis. Jadi susah juga lah mau tangkap bola begitu. Sroyer. Ini Kelly Sroyer, salah satu pemain yang saya minati ya. Kelly Sroyer. Dia rajin lah, rajin. Cepat turun, bantu di bawah. Cepat juga naik ke atas. Berapa sudah guys? Sudah 5 gol kah? 5 sama sudah. Mantap. Ini pun penjuru habis Sananta. Hai. Ini tepat agan kipo ini. Tidak apa, satu pengalaman lah kan. Guys, begitulah kelibat timnas Indonesia di Piala AFF U23 pada tahun ini, mendapat juara kedua. Malaysia kalah adu penalti juga kepada Thailand, dan juara Vietnam, tempat kedua Indonesia, dan tempat ketiga Thailand. Apapun, ini satu pengalaman ya. Kalau saya melihat timnas Indonesia pada kali ini, dia mempunyai satu tim yang mempunyai chemistry yang baik guys. Dia daripada awal tadi, babak pertama, babak kedua, sampailah di masa tambahan 120 menit itu, Indonesia berusaha keras dan banyak peluang-peluang yang hanya keberuntungan tidak menyebelahi Indonesia. Apabila terkena palang
sampai berapa kali kan, 3 kali, 4 kali, kemudian ditepis penjaga gol. Dan juga penalti itu kita berserah sepenuhnya, sebab adu penalti ini tidak siapa yang dapat menjangkakan keadaan ini. Hatta pemain ternama pun, Cristiano Ronaldo kah, Messi kah, juga pernah tidak masuk apabila menyepak sepakan penalti. Jadi ini mempunyai satu mental yang kuat dalam perlawanan final seperti ini. Mental itu kena kuat, emosi kena jaga. Dan disinilah juga saya melihat, guys, Sinteyong pertama kali begitu cukup marah dan dikenakan kartu kuning apabila wasit selalu berpihak kepada Vietnam. Jadi satu lagi masalah dalam Piala AFF ini ialah wasit. InsyaAllah kalaulah akan datang itu ada VAR, VAR kan, mungkin mengurangi sedikit sebanyak kesilapan wasit ini. Kita ketahui wasit juga manusia biasa, mungkin tekanan kan, perlawanan final, perlawanan akhir di antara tim yang hebat, Vietnam dan juga Indonesia ini. Jadi wasit pun mungkin kadang-kadang mental dia agak terganggu dan emosinya mungkin apabila pemain telah melakukan provokasi macam-macam. Jadi wasit pun orang biasa, manusia biasa akan melakukan kesilapan. Tetapi banyak kesilapan, apabila terlalu banyak kesilapan juga, ini adalah memang sukar diterima lah, sukar diterima. Semalam itu Indonesia terlalu banyak dikasari saya melihatnya. Tetapi wasit sampai ada tuh 3 kali dibentes, diterjah, lepas itu dibentes lagi, barulah wasit meniupkan whistle. Kenapa bentesan pertama dia tidak meniupkan whistle? Jadi ini menunjukkan wasit juga tidak dapat mengawal keadaan perlawanan semalam itu. Sayang sekali ya, Indonesia sepatutnya dapat gol juga dalam perlawanan di masa tambahan itu pun terkena palang gol Mr. Gawang itu. Itulah keberuntungan itu, tidak menyebelahi untuk Indonesia pada kali ini. Apapun, saya mengucapkan tahniah dan selamat untuk kesemua pemain-pemain Indonesia, tim pasukan Indonesia, kepada Sinteyong juga dapat membentuk pasukan timnas Indonesia ini walau dalam keadaan yang singkat tetapi penuh dengan keserasian. Cepat mereka menyesuaikan diri. Kelibat Sinteyong itu dapat memberi pendedahan kepada pemain-pemain muda. Ada pemain yang baru juga mewakili timnas Indonesia. Itu semua digunakan sepenuhnya, kepakaran dan juga bakat pemain-pemain itu diletakkan di posisi yang mana posisi itu amat sesuai dengan pemain itu. Jadi Sinteyong telah memberikan satu nafas baru, satu semangat baru kepada pemain-pemain ini. Tidak perlu dipersalahkan kepada pemain karena hasil akhir ini pun dengan adu penalti, bukan dengan kekalahan. Jadi kekalahan adu penalti ini adalah kekalahan yang memang bermarwah untuk mana-mana pasukan. Apapun, sekali lagi saya ucap juga tahniah untuk Malaysia, walaupun dengan kekalahan tetapi telah berusaha keras. Kekalahan dengan adu penalti juga ya, telah berusaha keras pada tahun ini Indonesia dan Indonesia. Insya Allah akan datang kita akan tumbangkan Vietnam dan Thailand, guys. Tetapi dengan dari awal, dari permulaan ini kena meningkat dan seterusnya, supaya Thailand dan Vietnam ini kita dapat kalahkan di masa-masa yang akan datang. Oke guys, mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri. Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Kenapa Ramadan Sananta itu guys dimasukkan di babak yang kedua? Dan juga kenapa Hernando mengambil sepakan penalti itu sedangkan banyak lagi pemain lain? Kalian komentar di ruang kolom di bawah guys untuk info yang mungkin bermanfaat dari kalian. Oke, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.